Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat ilahi Rabbi, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dan bertatap muka meskipun hanya via udara. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita limpah curahkan kepada junjunan alam yang tak lain dan tak bukan sang pendobrak kejahiliahan, pembawa agama kebenaran, panutan dan suri tauladan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Farah Fahrani Khalilah berdiri di hadapan layar kaca teman-teman sekalian dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan anak muda. Menurut fakta yang beredar di lapangan, banyak sekali anak muda yang saat ini terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak pernah diajarkan dalam Islam. Salah satu contoh yang dapat dengan mudah kita jumpai adalah maraknya aktivitas pacaran. Bahkan yang lebih ironisnya, mereka yang tidak pacaran malah dianggap asing, dianggap aneh, tidak bergaul, dan lain sebagainya. Selain itu, kenakalan remaja dan pergaulan bebas juga merupakan ikon yang mewakili kondisi anak muda zaman sekarang. Jika kita tengok kembali kisah Usamah bin Zaid yang diangkat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi komandan pasukan kaum muslimin dalam penaklukan Syam padahal baru berusia 18 tahun. Atau kisah Imam Syafi'i yang telah hafal Al-Quran di usianya 9 tahun, serta Ibnu Sina yang telah hafal Al-Quran di usianya 5 tahun, bahkan kemudian mampu menjadi bapak kedokteran dunia. Tentu kita juga tidak akan lupa kisah heroik Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mampu menjadi sultan di usia muda. Juga kisah Zaid bin Sabit yang dengan gagah berani berjihad di usianya yang baru 13 tahun. Itulah generasi muda militan Islam terdahulu yang gaungnya bahkan masih terdengar sampai sekarang. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin jika kita menyamai prestasi gemilang yang telah mereka ukir di zamannya? Tentu mungkin, teman-teman semua. Hal tersebut bisa kita capai apabila kita bisa menyeimbangkan intelektual dan spiritual kita. Karena kedua kata tersebut memiliki hubungan satu sama lain yang sangat erat. Di mana jika orang bertambah ilmunya, maka semestinya bertambah juga imannya. Namun ironisnya, di masa sekarang banyak sekali orang-orang yang intelektualnya bertambah, namun spiritualnya malah berkurang, yang menjadikan mereka pribadi yang sombong, merasa benar, merasa pintar. Padahal semua yang kita ketahui, semua yang kita kuasai sejatinya adalah titipan yang suatu hari nanti akan diambil kembali oleh pemilik aslinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita beribadah tetapi tanpa ilmunya, maka akan sia-sia. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang dia peroleh. Oleh karena itu, mari kita renungkan, mari kita bermuhasabah diri, apakah kita sebagai generasi muslim masa depan telah berilmu dan juga beriman?
karena keduanya akan bermanfaat bagi diri kita baik saat kita masih berada di dunia ataupun kelak saat kita berada di akhirat. Dan juga Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu seperti yang disampaikan dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat di antara kamu yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menangkap ilmu yang baru saja disampaikan. Dan juga saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Karena di sini saya bukanlah seorang ahli ataupun pakar, tetapi hanya seorang pembelajar. Di sini juga saya tidak berniat untuk mengajar ataupun menggurui, tetapi hanya sekedar berbagi. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.